Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas, khususnya di subuh menjelang pagi ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan yang tentunya kita persiapkan sebelum kita memulainya. Demikian pesan-pesan dalam Al-Quran, dan ditekankan kita menjalani itu semua dengan semua nilai-nilai kebaikan yang mampu kita optimalkan. Akumulasi dari semua kebaikan itu seringkali ditampilkan dalam Al-Quran dengan nama takwa. Untuk itulah setidaknya sepekan sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh insan beriman. Bahkan diundang kita langsung dalam Al-Quran untuk berkumpul khusus menunaikan satu ibadah sepekan dalam sekali, diramaikan itu bahkan menjadi hari raya pekanan untuk kita semua, yaitu di hari Jumat. Dalam salah satu bagian khutbah, khatib mengingatkan kita semua melanjutkan risalah yang disampaikan, dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam tatanan kehidupan kita yang terjaga sampai dengan kita wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya pesan singkat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ia akan kembali, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka ia buktikan keyakinan tanpa ragu itu dengan menunaikan segala arahan-arahan berupa perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan yang Allah mintakan, bahkan untuk menjauhinya. Maka semua itu disebut dengan takwa. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bukan hanya ketika bersama orang terlihat seperti baik, ketika sendirian menghilang nilai-nilai kebaikan itu. Di semua tempat, semua keadaan, semua aktivitas kita hadirkan. Dan di antara sekian banyak aktivitas itu ada yang terkait hubungan kita dengan Allah. Saat sholat, kita mencoba menunaikan sholat dengan spirit takwa. Sholat dengan pakaian yang baik, sholat dengan niat yang baik, sholat dengan khusyuk yang baik. Itu bagian sifat takwa yang melekat pada ibadah ritual. Demikianlah disebut orang-orang takwa misalnya di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat 3 yang mengimplementasikan takwanya dengan meningkatkan iman dan menyempurnakan sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang takwa al-muttaqin di sana adalah orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah dan dia mengimplementasikan nilai-nilai keimanan itu dengan menyempurnakan sholatnya. Demikian pula dalam kehidupan kita saat berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Ada nilai-nilai takwa yang diminta oleh Al-Quran untuk dipraktekkan. Kita ambil contoh Quran surah ke-49 misalnya, Al-Hujurat di ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, dengan keagunganku kuciptakan kalian itu dari lelaki ada perempuan, lalu kemudian menyebar berbeda-beda tempat, beda-beda berdomisili dari RT RW yang berbeda, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke level negara. Bahkan waqabail, sukunya pun satu tempat mungkin boleh jadi berbeda. Satu provinsi, beda kabupaten, beda suku. Semua itu dinamika berkehidupan, perbedaan-perbedaan tempat, lita'arafu, untuk menjadikan kita saling mengeratkan silaturahim, saling berinteraksi dalam kebaikan, saling mengenal. Bukan litakhasabu, kita berbeda itu bukan untuk saling berselisih, bukan untuk saling mencela, untuk saling merendahkan. Karena keragaman yang ada itu sesungguhnya adalah jalan menuju kesatuan, jalan untuk menampilkan keindahan. Bayangkan kalau semua sama, tidak ada keragaman, tak ada keindahan. Kita melihat ikan saja berbeda-beda, warnanya berbeda, ada keindahan yang kita rasakan.
Maka berbeda-beda tempat, beda domisili, Masya Allah, ada beda budayanya, ada dari sisi bahasanya, ada keunikan-keunikan yang ada, sehingga melengkapi berbagai warna itu menuju pada satu keindahan yang bisa dirasakan bersama. Tapi kapan itu semua bisa terasakan? Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu ketika kita mampu menampilkan nilai-nilai ketakwaan, value takwa itu kita praktekkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di takwa ada penghormatan, di takwa ada tenggang rasa, di takwa ada toleransi yang diatur oleh Allah secara langsung, di takwa ada kedisiplinan, di takwa ada saling membantu dalam kebaikan. Jika itu kita praktekkan dalam konteks hubungan kemanusiaan, kasih sayang yang baik didasarkan pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah harmoni dalam kehidupan yang bisa kita gali. Nah, itu kita pertahankan secara tunduk patuh pada ketentuan Allah sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat ini saja yang dipesankan dalam setiap kesempatan Jumat itu, saya punya keyakinan, dan kita semua punya keyakinan tanpa ragu, bahwa insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, paripurna dalam kemuliaan, dengan Allah baik, dengan manusia, dengan lingkungan baik. Menjaga itu sampai meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Namun tentunya dalam prakteknya tidak sedikit tantangan yang bisa kita lalui, kadang persoalan juga muncul, dan kita memerlukan bimbingan-bimbingan supaya dapat tangguh lagi, mudah mengatasi persoalan dimaksud, lebih kuat secara mentalitas, sehingga optimisme untuk meningkatkan takwa dan semangat untuk menjaganya tetap optimal bisa kita hadirkan dalam berkehidupan. Nah teman-teman, di edisi kali ini kita akan mencoba menampilkan bimbingan-bimbingan praktis yang kita serap dalam kurikulum Al-Quran, juga petunjuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan boleh jadi berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita mesti sepakat dulu, dan kesepakatan ini mesti didasari dengan keyakinan. Untuk itulah dalam Islam dimulainya dengan yakin dulu, iman dulu, baru kemudian kita bisa menunaikan syariat dengan benar dalam konteks ibadah. Kan rukun Islam juga dimulai dengan syahadat. Syahadat itu kan implementasi dari keimanan kita dulu. Ya, sebelum kita sholat, sebelum kita zakat, puasa, haji, kan iman dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itulah ketika kita sholat pun, sholat itu juga bagian dari implementasi iman. Bahkan disebut juga di dalam Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang kalian tunaikan dengan iman kalian itu. Jadi itu dasarnya, itu pokoknya. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan, jika memang kita mengharapkan Al-Quran itu ketika dibaca melahirkan petunjuk, melahirkan manfaat yang bisa bukan sekedar mengarahkan kita, tapi juga membimbing kita secara langsung menuju yang terbaik. Ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sungguh Al-Quran itu jangan pernah diragukan. Jika kita ikuti pedomannya, akan membimbing kita menuju yang terbaik. Apapun itu, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, apapun persoalannya, diberikan solusi yang terbaik. Hanya dasarnya mesti yakin dulu. Itu yang dimaksud dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran itu begitu agung, begitu tinggi, jauh dari apa yang kita bayangkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, gitu kan? La raiba fi, dan jangan pernah meragukan kandungannya. Ya, apalagi sampai kemudian meragukan, menuduh, menyangka dan sebagainya. Hilangkan itu semua. Jadi modal dasar yang pertama kita hadirkan adalah yakin tanpa ragu dulu. Nah, setelah itu kembangkan keyakinan kita untuk kita implementasikan, mengeluarkan seluruh petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya terkait dengan kehidupan kita. Karena itu di dalam Al-Quran sendiri disebutkan fungsi Al-Quran sebagai hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Jadi posisikan setelah kita yakin betul, kan, bukan hanya kita meyakini sebagai firman Allah, kalau itu sudah otomatis, kan, tapi juga melengkapi keyakinan kita dengan sempurna bahwa firman Allah itu adalah pedoman hidup kita, kurikulum kehidupan. Nah, keyakinan itulah yang menjadikan kita mengeluarkan berbagai petunjuk dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita bawa dalam kehidupan. Ada petunjuk apa dalam kehidupan berkeluarga sebagai anak, ya, kemudian naik lagi laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri, lalu sebagai ayah, ibu, dan tugas-tugasnya. Nah, setelah yakin, keluarkan kurikulumnya, tunggangi itu dalam kehidupan. Maka perhatikanlah bagaimana keluarga ideal dibangun dari sejak era Nabi Muhammad SAW. Ya, cara berpikirnya kita akan belajar dari sejarah sirah. Ya, orang-orang sebelum datang risalah yang dijelaskan dengan sempurna, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kehidupan keluarganya bagaimana, kan? Bahkan ada yang
mengubur anaknya hidup-hidup ketika lahir perempuan, ya bahkan ada yang berzina tanpa batas dan sebagainya. Tapi ketika risalah diturunkan, kurikulum dikeluarkan, dipraktekkan dalam kehidupan, Masya Allah, jadi keluarga ideal yang saling menyayangi, ya kan? Kita kenal bahkan generasi setelah itu dan sebagainya. Dari era Nabi kita dengar cerita bagaimana Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibundanya sampai digendong-gendong, sampai sekarang banyak orang ingin diberi nama dengan Uwais, kan? Kapan Uwais bisa begitu? Masya Allah, gitu kan? Kapan Ammar bin Yasir bisa begitu sempurna baktinya kepada ibunya? Kapan itu terjadi? Kapan kemudian mereka saling menyayangi? Ketika datang risalah Islam. Jadi ketika Anda, seorang anak, menjadi muslim, ya menjadi muslim cukup sebagai muslim, pasti sayang orang tuanya. Gak mungkin ada anak mengatakan dirinya muslim, ya tiba kemudian durhaka kepada orang tua. Bukankah ada ayat-ayat yang bahkan melarang kita hanya untuk berkata saja? Ya, kata demikian aja dilarang, apalagi dengan membentak misalnya, apalagi dengan durhaka aspek-aspek lain. Itu kalau kita memahami betapa indahnya Islam. Demikian orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan kuat pada ayah misalnya, ya, kepada ibu misalnya, untuk saling harmoni, membentuk keluarga yang baik, bertanggung jawab di akhirat. Bahkan Allah mengatakan, jaga diri kalian dan keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Ayo kalian semua kompak jaga diri, kemudian menata ke dalam keluarga yang baik, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai terpisah saat di akhirat. Itu luar biasa. Nah teman-teman, insya Allah petunjuk yang kita tampilkan di kesempatan pagi kali ini secara cepat dan singkat adalah hal yang terkait dengan kehidupan maliyah, aspek-aspek harta benda, yang terkadang beberapa tantangan yang didapati adalah sebagian manusia, termasuk dalamnya umat Islam, terjebak dalam persoalan utang piutang. Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, yang kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan. Ya, seringkali juga kurang menempat gitu ya. Teman-teman, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, saling share, ya kan? Saling bisa memberikan solusi dalam arti mengarahkan dan sebagainya, tapi juga harus menempatkan. Ya, tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang, ya. Kadang-kadang bagaimana cara berpikirnya itu ya. Ya kita berdoa kebaikan kepada Allah. Cuma saya kan bukan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk harta gitu ya. Kita kan untuk mengajar. Karena itu kita berikan panduan-panduannya. Nanti di akhir juga kita bisa rumuskan bagaimana konsep ikhtiar dan sebagainya yang bisa didapatkan. Tapi sekali lagi kita coba hadirkan petunjuknya dulu. Setelah itu mungkin kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan keikhlasan yang kita lakukan bisa memudahkan jalan hidup kita, termasuk juga mengentaskan persoalan-persoalan terkait dengan harta benda, khususnya utang piutang. Petunjuk dalam Al-Quran tentang pengentasan utang piutang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan yang tidak kita dapati solusinya. Dan betapa berbahagia kita, betapa indahnya Islam, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan kecuali dihadirkan solusi dan jawabannya. Bahkan itu dimulai sejak Nabi SAW diberikan risalah pertama yang berkelanjutan, sempurna isinya, dan dipraktekkan melintasi zaman. Semuanya sesuai dengan keadaan kita. Dan Masya Allah itu menunjukkan kebenaran risalah Islam. Bukan kreasi Nabi, bukan karang-karang Nabi, tapi memang hadir dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kita. Nah, terkait dengan utang piutang yang kiranya ada kesulitan-kesulitan tertentu dari sebagian orang untuk bisa mengatasi itu semua, maka kita akan hadirkan beberapa doa-doa yang mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita implementasikan dalam konteks kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada zikirnya saja, zikir pengentas utangnya dalam Al-Quran, juga dalam hadis seperti apa. Adapun bab-bab yang kenapa mesti berutang, kenapa begini, kenapa begitu, kita simpan dulu saja ya di pembahasan yang lain, karena nanti ada aspek-aspek juga yang mesti kita gali dalam beberapa hal. Ya, ada proses utang piutang yang dipraktikkan oleh Nabi juga di saat beliau berkehidupan, ya kan? Tapi juga itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi contoh kepada kita kapan harus berutang, kalaupun itu mesti dilakukan. Ya, bagaimana cara menutupnya? Ketika ada kesulitan, bagaimana cara memohonnya? Nah, kita masuk ke level ketiga dulu, ya, sebelum nanti insya Allah di lain kesempatan kita lengkapi 1 dan 2 seterusnya. Ini untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang mendesak kadang-kadang dimintakan kepada kita untuk sharing.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai urutkan dulu teman-teman dari Al-Quran dan hadisnya. Ya, kita dalil, kita tunjukkan dulu. Kan temanya itu zikir pengentas utang kan? Ya, kita turunkan dulu. Ya, zikir pengentas utang. Ya. Nah, sebelum ke sini pengentas hutang, ya, penghilang, gitu kan? Kemudian juga solusi untuk bisa baik itu melunasi, menyelesaikan dan sebagainya. Saya ingin fokuskan Anda kepada kata zikir dulu ini. Ini diksi yang seringkali ditampilkan oleh para ulama yang memang mengambil dari pengajaran Al-Quran secara langsung dan mencantumkan kata zikir itu sendiri. Ya, teman-teman, dari situ nanti kan kita tahu ada zikir pagi dan petang, gitu kan? Dan isinya kan doa-doa kan? Ya. Nah, zikir itu, zikir dari kata zakara asalnya. Zal, kaf dan ra. Ya, zakara. Kemudian sifatnya yang kita praktekkan, ya, menjadi sifat keterangan yang melekat dipraktekkan disebut dengan zikir. Ya, zakara yadhkuru zikran. Ya. Ini. Secara bahasa, singkatnya seringkali diartikan dengan ingat. Ya. Hal dzakarta syai'a, apakah kamu ingat ya tentang sesuatu itu? Ini. Kalau kita gali lebih dalam, sesungguhnya kata dzakara itu adalah proses mengoneksikan diri kita ya dengan objek tertentu. Ya. Kita ingin mengoneksikan, menyambungkan misalnya keadaan diri kita ya dengan objek tertentu, apakah itu terkait dengan aspek ketuhanan pada khususnya misalnya ingin mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang hak misalnya. Ya kan? Maka dalam bahasa Arab bahkan dalam Al-Qur'an konektivitas itu disebut dengan zikir. Makanya kenapa disebut dengan ingat? Karena saat ingat kita terkoneksi kan? Ya kan? Ketika teman-teman ingat kejadian di masa lalu, kita terkoneksi dengan keadaan itu kan? Begitu terkoneksi, maka hadirlah kemudian beberapa gambaran-gambaran dalam diri kita yang membimbing kita untuk bersikap. Ya, antum siapa ya? Oh, ingat nggak? Kemarin kan kita pernah bertemu. Oh iya, begitu kita ingat, akhirnya kan di mana ya? Oh, di tempat ini jam sekian. Maka hadirlah kemudian gambaran-gambaran di benak kita, lalu membimbing sikap kita. Ya, keadaan diri kita untuk merespon, oh iya antum si fulan, lalu kemudian dari situ muncul perilaku-perilaku tertentu. Demikian ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terkoneksi, tersambung dengan kuat, maka datanglah kemudian petunjuk-petunjuk, ya kan? Datanglah kemudian gambaran-gambaran yang hadir dalam jiwanya sebagai petunjuk untuk bersikap menyikapi persoalan yang ada dalam kehidupan, ya kan? Nah, implementasinya bisa macam-macam teman-teman sekalian, ya. Misal, bisa dalam bentuk sholat misalnya, ya. Karena itu sholat disebut dengan zikir sini. Dalilnya apa? Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Itu sholat disebut dengan zikir. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menunaikan sholat, sembah aku ya, dan tunaikan sholat sebagai zikir. Nah ini kepadaku yang mengoneksikan engkau denganku karena imanmu. Jadi sholat disebut dengan zikir karena saat sholat kita terkoneksi dengan Allah. Ya, baik. Pun demikian doa. Nah ini doa juga disebut dengan zikir. Nah, doa ya disebut dengan zikir. Karena saat kita terkoneksi ya dengan Allah itu dalam keadaan berdoa. Saat berdoa kan kita nyambung kan, terkoneksi dengan Allah kan, bahkan menyebut namanya ya. Makanya seringkali ada zikir-zikir, azkarus sabah, azkarul masa, zikir pagi, zikir sore, isinya kan doa semua tuh. Ya, kenapa doa disebut dengan zikir? Karena seseorang saat sedang berdoa, dia mengoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an di surah ke-7 khususnya Al-A'raf di ayat ke-205 itu doa disebut dengan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri
minal qaul. Maka berdoalah, minta, berzikirlah dalam hatimu yang paling dalam. Maksudnya apa? Minta dengan segenap hati, dengan khusyuk. Ya, silahkan disuarakan, minta, tapi tidak harus suara yang berteriak kencang, karena kata Nabi, Tuhanmu itu kan maha mendengar, tidak tuli. Maksudnya silahkan memohon, ya, dengan suara yang bisa diresapi oleh hati, itu maksudnya. Bukan tidak bersuara, ya, dengan bersuara, mengeluarkan suara yang diresapi oleh hati. Ya, kalau suara kencang kan hati juga meresapnya kan turun. Ya, antara lisan dengan hati kan selalu begitu. Kalau ingin beriringan, maka transmisi gelombang itu harus sama, antara suara dengan hati disatukan, ketemu tuh di satu titik. Ya, begitu kita keluarkan suara, hati meresapi, kan gelombangnya kan akan sama tuh ya. Ya, nggak terlalu kencang, nggak juga terlalu rendah gitu, akan ketemu di satu titik. Nah, itu yang dimaksud di ayat ini. Ya, poinnya adalah silahkan berdoa, koneksikan dirimu dengan Allah. Jadi kalau berdoa itu upayakan terkoneksi, bukan cuma sekedar menyebut. Ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa habis bangun tidur kan? Bangun tidur berdoa. Bukan cuma di lisan, karena doa itu disebut dengan zikir. Ya, jadi upayakan yang dibaca itu terkoneksi, terhubung kepada Allah. Bagaimana bisa terhubung? Kalau imannya jalan, kalau hatinya meresapi itu. Makanya ketika kita berdoa, usahakan itu dalam keadaan sadar. Ya, sadar, jangan dulu sambil ngantuk begini. Nah, kesadaran itu didorong oleh kehusyuan dalam hati. Itu yang dimaksud zikir. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ini gambarannya, teman-teman sekalian. Maka doa disebut dengan zikir karena mengoneksikan seorang hamba dari permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kebertuhanan kita kepada Allah, sekaligus memberikan kesan jangan sekedar melafazkan, tapi iringi lafaz kita itu dengan penguatan dalam jiwa kita. Ya, termasuk Al-Quran juga. Ya, ketika kita membaca, baik itu qiraat, ya, bahkan itu tilawah, bahkan itu hafalan. Ya, qiraat, mana dalilnya misalnya? Qiraat itu sekedar membaca. Bukankah saat kita membaca, merasakan diri kita lebih terkoneksi dengan Allah kan? Ya, tandanya ada ketenangan dalam jiwa kita. Sehingga konektivitas kepada Allahnya lebih kuat. Ya, apa dalilnya? Quran dalam konteks bacaan disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan? Kami, kata Allah, dengan keagunganku yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Kami di situ ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, dengan segala keagunganku, kan? Ya, diturunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang dahsyat, istimewa, agung. Ya. Kemudian apa fungsinya? Ya, Quran itu sebagai zikir, nazzalna dzikra, zikra yang mengoneksikan engkau dengan Allah. Jadi kalau kita ingin terkoneksi dengan Allah, mendapatkan petunjuknya, gali banyak Al-Quran. Cara menggalinya bagaimana? Bisa baca dulu. Kalau nggak bisa baca, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Setelah itu, nah ini dia. Setelah bisa baca, kemudian secara tematik kita keluarkan apa yang kita butuhkan dari Al-Quran. Ya, solusi apa? Apakah sedang sakit, bagaimana minta kesembuhan? Apakah sedang dilihat tentang piutang seperti bab kita, bagaimana cara mengeluarkan ayatnya? Apakah sedang ada kesulitan tertentu dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, apa ayatnya? Babnya sudah ketilawah. Karena itu saat tilawah, ya, tuliyat itu kan, dibacakan, dipahami, didengarkan, ya, kemudian itu disebut juga dengan zikir. Ya, dari mana taunya misalnya? Ya, kita lihat di Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 191. Tuh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ulul albab itu siapa ulul albab? Orang yang paham sesuatu pada intinya. Dari mana bisa paham? Karena dia terkoneksi dengan Allah. Dia sering tilawah, sering berpikir, merenungkan sesuatu, meriset, membawa petunjuknya. Karena itu ketika dia meriset, terkoneksi dirinya dengan Allah. Ya, minta petunjuk, bertambah keimanan. Nah, tentang penambahan imannya terkait dengan tilawah itu ada di Quran surah ke-8 misalnya ayat kedua. Dibuka dengan iman, diakhiri dengan tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat tilawah alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman tuh, insan beriman tuh ukurannya kalau disebutkan nama Allah ada konektivitas. Ya.
Nah, nanti ada jawaban dalam hatinya, konfirmasi. Setelah itu dia bertilawah, begitu dibacakan ayat-ayat kepadanya, kan itu dibacakan saja bertambah imannya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Konektivitasnya terjalin kuat, wa ala rabbihim tawakkalun. Demikian juga dengan hafalan. Jadi kalau kita sudah bisa baca, kemudian kita tilawahi, nah ada ayat-ayat yang kita praktekkan, dengan apa caranya? Ya dihafal. Ya kan? Nah, hafalan ini ada yang bentuknya hafalan-hafalan tematis. Misal dalam doa nih, kan ada ayat-ayat dalam Quran, kalau sakit baca apa, ya kan? Supaya kita mudah, kan nggak harus di setiap situasi bisa pegang mushaf, ya kan? Maka hafalkan ayat-ayat itu, kita bawa, ya kan? Nah, ini gambaran contohnya. Maka saat kita akan bawa, di setiap keadaan bisa kita praktekkan, maka hafalan mendorong kita untuk mempraktekkan dengan mudah. Nah, hafalan pun disebut zikir. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Di Quran surah ke-54, ya. Kita temukan teman-teman sekalian, ada 4 kali disebutkan ketika Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya, dengan menggunakan kata zikir. Saya ambil salah satu saja langsung di ujungnya di ayat ke-40, ya. Jadi kalau kita ambil bagian ini, keseluruhannya kita gabungkan dan kita kembalikan ke tema kita tentang zikir pengentas utang, maka kita akan temukan bimbingan. 1, ya, apa yang dibaca, zikirnya yang dimaksudkan apa yang dibacanya, dan bagaimana cara membacanya, ya. 3, kapan. Nah, jelas ya? Nah, sedangkan kalau kita temukan kata zikir dalam Al-Quran, bentuknya menjawab semua bagian apa yang kita pertanyakan ini. Jadi saya gali dari dasar dulu, ya, supaya kita paham. Dan dengan pemahaman ini, mempraktekannya akan berbeda dengan sekedar cuma saya sebutkan, baca ini ya, baca itu ya, gitu ya. Saya ingin Anda mengerti, saya mengerti, kita mengerti saat membaca itu dasarnya apa. Nanti bisa mengajarkan kembali, itu bukan sekedar kita praktekkan. Dan ini dasarnya adalah keyakinan yang paripurna, jangan pernah ragu sedikit pun. Kita mulai saja cepat. Apa yang dibaca? Kalau terkait dengan apa, kita urutkan ke sini, berarti kan kaitannya dengan doa ya. Baik ya, zikir diantara maknanya adalah doa. Doa apa yang dibaca, yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran, setidaknya untuk pengentasan utang piutang, ya kan? Itu gambarannya. Lalu masuk ke sini, bagaimana qiraatnya, seperti apa tilawahnya, dan konsekuensinya dihafalkan. Lalu setelah itu bagaimana membacanya dan kapan, saat dalam keadaan bagaimana kita bacakan. Yuk kita urutkan cepat ya teman-teman sekalian. Ya, kita akan mengacu praktek ini kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena syahadat kita kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, kebertuhanan kita kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cara kita bertuhan, cara bertuhan kan mempraktikkan ibadahnya termasuk doanya adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kaitan dengan Allah kita ambil dari Al-Quran, kaitan dengan Rasulullah kita ambil dari hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Jadi jalan yang kita ikutinya dalam praktek kesemuanya itu disebut dengan sunnah. Baik teman-teman, kita akan coba urutkan dulu ayat-ayatnya ya. Quran surah ke-71, surat Nuh ya. Saya kasih kurung untuk memperjelas surat Nuh. Jadi kalau nanti ada kekeliruan, teman-teman bisa langsung luruskan ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sudah? Nah, pelan-pelan. Di halaman 570 sampai 571 ya, kalau saya tidak keliru, dari kiri bawah sampai buka lagi ke atas satu tuh. Kemudian lanjut, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 26 ya, pelan-pelan ya. Kemudian Quran surat pertama, Al-Fatihah ya, sebagai penutup, ayat 1 sampai 7. Dan
Nah, sekarang praktek hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik diteruskan oleh Al-Mundhiri. Saya tuliskan diteruskan ya. Kalau cuma dikasih kurung nanti salah persepsi. Oleh Al-Mundhiri. Itu bisa dicek teman-teman. Kemudian ditemukannya, ini tekan ke atas, ditemukan di kitab Al-Jami' As-Shaghir, Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani, nomor hadis 558. Yang mendapatkan pengajaran tentang doa ini adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi kita lengkapi sampai ke sirahnya. Ya, jadi kalau kita nanti cari, kita temukan kitabnya di mana? Ini Al-Jami' As-Shaghir nomor hadis 558. Rawinya siapa? Anas bin Malik. Yang meneruskan siapa? Al-Mundhiri. Yang mengalami siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nanti ini bisa dilacak. Itulah indahnya dalam Islam. Dalil ada, transmisi urutannya ada, terus bukti sejarahnya ada. Kan dilacak orangnya ada. Mu'adz ada enggak? Ada. Imam Tabrani ada enggak? Ada. Kitabnya juga ada. Al-Mundhiri ada enggak? Ada. Anas bin Malik ada. Di sirah bisa dilacak. Kejadiannya bisa ditemukan. Kapan, dalam keadaan apa, seperti apa. Itu indahnya dalam Islam. Ini enggak ada satupun persoalan. Kecuali ketika dijawab itu, sanadnya tersambung semua. Itu prakteknya ada. Dan ini bukan rekayasa gitu. Itu indahnya dalam Islam, itu komplit semuanya. Ya. Yuk kita teruskan dulu teman-teman sekalian ya. Saya akan keluarkan dulu dari sisi Al-Qur'annya untuk membuka, lihat urutannya. Ya. Pertama Quran surah 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Ini amalannya kita turunkan dalam bentuk amalan dulu ya. Satu, istighfar. Istighfar. Dah? Tas ya. Dalilnya apa? Ini Quran surah Nuh surah 71 ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya kan? Nah, ini dia poinnya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan melapangkan urusan hartamu. Ya. Di ayat yang ke-12, koneksinya ayat 10, terus intinya di ayat ke-12-nya. Faqul tustaghfiru rabbakum, maka aku, ya kan, mengatakan, ini lisan Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbaiki diri, mengoneksikan kembali diri mereka kepada Allah, bertobat, ya, memperbanyak istighfar karena salahnya banyak. Nah, kemudian apa manfaat dari istighfar itu? Maka hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik terkorelasi dengan alam misalnya, ya, ini kaitan dengan hujan, yang ayat 11-nya, hujan misalnya belum turun, kemarau dan sebagainya. Boleh jadi ada keadaan yang tidak terkait dengan alam saja. Alam kan yang menundukkan Allah. Coba dicek. Boleh jadi mungkin ada perilaku masyarakatnya yang tidak Allah sukai, sehingga tertahanlah kemudian ya rizki dalam bentuk hujan itu dan tidak mengalir, sehingga diminta hamba itu terkoneksi kembali dengan Allah. Makanya kan ada salat istisqa kan, salat meminta hujan kan. Salat itu apa? Mengoneksikan kita dengan Allah. Dan diawali dengan apa semua itu? Dengan istighfar, dengan taubat dulu. Mungkin ada yang salah kan, yang Allah tidak sukai. Ada dosa-dosa kumulatif tuh kan, nanti ujiannya tuh pelan-pelan tuh. Alam tuh kalau bergerak itu kan nggak mungkin bisa bergerak kecuali atas izin siapa? Ya, izin pemiliknya, izin yang punya, yang mengaturnya. Kan Rabbul Alamin itu yang merawat, mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur dengan menjaga alam dan sebagainya. Ketika manusia berbuat kerusakan, kan, maka Allah berkehendak supaya kembali dijaga lagi. Ada banjir, ada hujan, likuifasi, macam-macam. Itu kalau kita urutkan tuh, bukan hanya persoalan alam saja, ada tangan-tangan manusia berperan di situ yang merusak, sehingga alam menyeimbangkan kembali. Nah, keseimbangan itu kan hukum Allah, Allah yang mengatur. Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya itu? Nah, dalam konteks ini istighfar, mengoneksikan diri kita kepada Allah itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan keadaan-keadaan termasuk terkait dengan kemarau berkepanjangan, ya, belum turunnya hujan. Nanti cara prakteknya bisa dengan memperbanyak, bisa dibawa dalam salat, ya kan? Nah, ini
Poin pertama kan dalam salat kita istighfar juga kan? Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam duduk di antara sujud, rabbi ighfirli, gitu kan? Warhamni wajburni dan seterusnya. Itu yang dibawa dalam praktek salat. Bacaannya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau tidak di dalam salat, ya kita perbanyak istighfar yang bisa kita lakukan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau mau kita bawa dengan suasana kita yang mungkin banyak karena salah melangkah, ya terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, ya kan? Akhirnya terjebak dan sebagainya. Salah tuh istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena merasa salah, bisa kita lengkapi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka apa korelasi istighfar itu? Ya terkait dengan persoalan harta benda, sehingga kita mendapatkan kelapangan untuk bisa mengentaskan persoalan tentang piutang. Ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwalin. Maka Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, ya, dengan harta benda yang melimpah. Itu kelapangan harta. Kelapangan harta. Jelas ya? Ini dalilnya. Jadi dari ayat 10 sampai ke ayat 12. Bahkan itu bisa terus ke aset. Ya, kan seterusnya kan wajannati dan kebun-kebun, aset-aset dan sebagainya. Artinya, bahkan dari keadaan terpuruk pun, kalau Anda benar ada kesadaran dalam diri untuk merubah pola hidup, lebih dekat dengan Allah, itu bukan cuma lunas, diganti oleh Allah dengan kelapangan yang lebih baik, yang membuat Anda nyaman dalam beribadah. Nah, cuma sekali lagi, cara prakteknya nanti dikembalikan ke sini, ke zikir. Ya, kan ini ke bagaimana nih? Setelah apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya? Bukan sekedar baca. Mesti ada ketulusan, kesadaran. Karena kan ketika bicara bagaimana, disebutnya zikir, bukan cuma doa, zikir. Ya, karena itu ketika mulai beristighfar, dilakukan dengan benar-benar, dengan niat yang tulus. Ini. Dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Maaf ya, bukan cuma di lisan. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak. Rasakan segenap jiwa. Ya, apa yang salah selama ini kan taubat itu kembali pada jalan yang baik, yang Allah sukai. Ada jalan yang salah ditempuh, pengen kembali, akui salah, sesali, minta ampun kepada Allah, ini salah ya Allah, gitu kan. Taubat dulu. Ya, taubat itu kan membuka sekat ya. Kalau saya kasih logika sederhana itu, saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, gelas misalnya, saya tidak pandai menggambar dan seterusnya. Ini ada bejana tertentu kan. Nah ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat nih, ditutup, ya gelas ada penutupnya. Kan mau masukin apa juga nggak bisa, mental lagi, mental. Nah orang-orang yang belum mendapatkan pengabulan dari Allah itu karena boleh jadi belum dapat itu karena mungkin tidak dikabulkannya itu bukan karena nggak dikabul, karena ada sekat ini. Jadi begitu Allah kabulkan misalnya itu mental lagi, hukumnya begitu, karena ada penutup. Nah ini sekat ini maksiat namanya. Ya, maksiat yang dimaksud dalam hadis itu kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, thumma dzakara rajula, mengisahkan seorang lelaki yutilus safara asy'atha aghbara. Masih ingat nggak di situ? Ya, yang penuh dengan debu gitu kan, berjalan panjang, yamudu yadayhi ila sama, bermohon kepada Allah gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik. Atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena mat'amuhu haram, masyrabu haram, walbasu haram, wa ghudhiya haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram ini menutup tuh. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab mental balik. Nah, cara membuka ini, menghilangkan ini semua sekatnya itu dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita penuh harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, tuh kan? Ya. Sampai kita mendapat di kalimat yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Ya, mendapatkan kelapangan. Nah, sebelum kelapangan itu apa dulu yang didapatkan? Nanti ada kenyamanan dalam hati. Begitu air mata mengalir, sadar, lapang hati, ada ketulusan. Nah, ketulusan ini nanti disertai kesiapan ya dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu. Ya, itu Masya Allah, kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya, itu insya Allah nggak lama jalannya. Bimbingan itu ada. Sampai Anda merasakan nikmatnya, Masya Allah, bisnis tanpa utang, yang tadinya sering kali
terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar, ini yang bunga yang terus berbunga lagi. Tiba-tiba begitu selesai Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak. Ya, nggak ada dikejar-kejar yang bikin gelisah, tuntutan begini begitu. Sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow-nya bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indahnya luar biasa ini. Ya, dimulai dari sini dulu. Ya, nah sekali lagi ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu, ya, ini gambarannya, apa yang dibaca, bagaimana cara baca, teruskan lagi, masuk ke sini. Quran Surah Ali Imran, Quran Surah ketiga, ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran Surah ketiga, ayat 26. Coba lihat ya, sebelah kanan tuh di pertengahan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi. Ya, ini di Al-Jami' As-Saghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis 58. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz ini banyak sekali mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Nabi yang sangat penting dan sifatnya strategi semua. Jadi teman-teman yang diplomat misalnya, nah nanti ada fikih diplomat dalam Islam. Mulai dari bagaimana cara memetakan wilayah. Sebelum berangkat tuh udah belajar dulu. Jangan sampai ditugaskan di satu negara, ya Anda nggak pelajari, tiba-tiba langsung datang begitu aja. Ya, saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman diplomat yang bertemu, jangan sampai terjadi ditugaskan di satu negara, bahkan nggak bisa bahasa negara itu. Tugaskan di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Tugaskan di Brazil, nggak bisa bahasa Amerika Latinnya misalnya. Ya kan? Tugaskan di Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Sebelum berangkat pelajari dulu di mana ditempatkan. Kursus belajar dulu, praktekkan. Ya, jangan sampai nanti berangkat di tempatnya yang dipakai cuma satu bahasa aja. Memang bahasa Inggris kan global, tapi kalau kita tahu bahasa daerah itu lebih efektif tuh komunikasi. Ya, nah ini gambarannya itu Mu'adz itu banyak dapat dari Nabi itu. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi berikan dulu petunjuk, ini mitigasi dulu wilayahnya. Kamu akan temukan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Kalau bertemu dengan yang ini, sikapnya mesti bagaimana? Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu sehingga diterima dengan baik, dengan nyaman, dengan matang. Hasil mitigasi Mu'adz bin Jabal itu nanti akan diteruskan kemudian di era setelahnya. Ya, cuman tugas aja tuh sebagai diplomat. Tapi setelah itu di eranya Umar bin Khattab ditempatkan sebagai gubernur beliau. Ya, di era itu yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Ada riset sebelumnya. Ya, dan jadi ya perwakilan wilayah di situ. Yaman kan pada masa-masa itu adalah bagian provinsi bahkan. Umar bin Khattab naik jadi khalifah, pemimpin tertinggi, Mu'adz bertugas untuk memimpin wilayah Yaman dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Hasil dari itu semua. Ya, Anda diplomat, begitu punya pengalaman, sesaat jadi dubes, jadi lebih baik. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, u'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya. Bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya tuh. Walaupun itu sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar Gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa Gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu, gambarannya sebanyak apapun. Kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, ya kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma-nya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya ya. Buka mushafnya.
teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya. Qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahummanya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahummanya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah ya? Kemudian teruskan. Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman itu bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Warahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahummanya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti hima, tu'ti hima, itu kan? Man tasha, dah? Wa tamna'u minhuma man tasha. Dah? Sudah? Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahmanad dunya wal akhirah. Karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan kan? Maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahmanad dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha'. Terus kemudian aghnini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghnini bi rahmatika. Sudah? Aghnini bi rahmatika. Nih yang saya garis bawahi. Sudah? An rahmatin man siwak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An rahmatin man siwak. Sudah? Ini poinnya di sini yang saya garis bawahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahmanad dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha', Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha', Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih.
Yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakkan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau. Yang paling punya kan Engkau. Yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau. Yang memiliki kebaikan kan Engkau. Yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau. Yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku memohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saja belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya, selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan sholawat. Tutup dengan sholawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sholawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya, istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya. Ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkanlah salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan sholat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya, saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di 1/3 malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi 1/3 malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat itu, sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari. Istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar,
Itu Masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nah, itu wal-munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman ad-dunya wal akhirah. Itu tulisan ke sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Aghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan. Datang ke masjid, berusaha rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya, misalnya mengajukan dulu permintaan. Nggak usah banyak-banyak pinjamnya. Pinjamlah misalnya 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang, misalnya di majelis-majelis ilmu kan banyak orang belajar itu. Ya, belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman. Terus kontak ke DKM-nya, sampaikan. Ya, supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang. Bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan. Ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa. Bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya. Ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya lihat beberapa teman-teman tuh kalau minta, saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doang saya jawab, tapi ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada itu kan. Ya, tapi kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama. Itu lebih utama. Nah, ini yang kira-kira bisa kita pelajari, silahkan diintisarikan ya oleh teman-teman semua, diintisarikan, dikeluarkan, dituliskan. Nah, jadi apa yang kita pelajari, keluarkan dulu tuh dalilnya apa saja, tuliskan, nanti jadi satu bagian hizb ya yang tersusun. Nah, itu yang kita bacakan nanti, istighfar. Ya kan? Bangun dulu malam. Bangun malam sepertiga ya. Sekarang mungkin setengah 3, jam 3 lah, ya kan? Nah, kalau nggak terbiasa tahajud panjang, nggak usah dipaksakan banyak-banyak. 2 rakaat dulu, witirnya 1. Kalau belum khusyuk, jangan dulu witir, misalnya tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu witir, setelah itu istighfar. Istighfarnya yang betul, dari hati yang paling dalam. Ya, melebihi cinta lah. Oh, cinta pada manusia aja bisa sambil bermohon-mohon. Ini cinta kepada Allah, masa nggak lebih daripada itu? Harus lebih. Ya, setelah itu teman-teman teruskan ke Ali Imran tadi, akhiri dengan Al-Fatihah, kemudian sempurnakan dengan salawat pada Rasulullah SAW. Ya, setelah itu ya silahkan sholat subuh berikhtiar yang baik-baik seperti itu ya, berikhtiar dengan baik, nanti Allah akan lapangkan. Ya, boleh jadi nggak harus langsung dipraktekkan besoknya langsung dapat, nggak begitu. Ya, kan yang dituntut tuh kedekatan kita dengan Allahnya. Kadang diuji dulu.
Coba sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, supaya dituntut benar-benar serius sampai kita lapang dan ada tawakal. Tawakal itu kepasrahan paripurna setelah berikhtiar. Ya, itu kalau sudah di titik itu, Allahu Akbar, Allah datangkan tuh, jalankan dan sebagainya. Kan yang mengatur Allah juga, ya kan? Nah, perilakunya perbaiki juga. Ya, perilaku kita perbaiki dulu. Saya kira itu yang kita bisa uraikan di pertemuan kali ini untuk dibahas. Mudah-mudahan bisa disusun dengan cara yang baik. Teman-teman, izin untuk menguatkan informasi bahwa insya Allah di pekan depan mungkin akan ada kajian khusus di Mira itu untuk kelas profesi. Jadi mohon dilengkapi data-data yang sudah ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, insya Allah pekan depan lah saya siapkan dia. Sedang mencari tempat yang sesuai dulu karena kajiannya tidak berlangsung di masjid, karena ini kan kelas khusus, kelas terkurikulumkan gitu, terkurikulum supaya bisa spesifik belajarnya. Kita akan mencari lokasi yang baik dia untuk bisa dihadirkan suasana itu. Nanti akan diinfokan kalau tidak Kamis ke Jumatnya. Jadi Kamis itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk menyusun data-data yang sudah masuk. Teman-teman yang sudah masuk Mira itu, tolong sekali lagi diupdate ya. Kemudian diperjelas semua informasinya supaya kita bisa tempatkan di kelas-kelas spesifik. Nanti akan ada undangan ke teman-teman semua. Mungkin kalau beres Rabu, Kamisnya undangan untuk menetapkan tempatnya di mana akan belajar. Insya Allah mungkin 50-100 orang dulu ya, supaya ini kan pelajaran khusus, bukan kajian umum sifatnya demikian. Nanti akan ada kelas-kelasnya. Kita kan udah ada 5 kelas itu ya. Ada kelas pengusaha, kelas bisnis, kelas kedokteran kesehatan, ada kelas pelajar, kelas ilmuwan, dan ada kelas ibu rumah tangga kan. Nanti ada kelas-kelas yang lainnya juga kita runtutkan dan jumlahnya cukup banyak. Insya Allah kalau pesantrennya sudah jadi, itu cukup menampung banyak, dan di situ ada juga asramanya sebelum dipakai sama santri yang formal. Saya ingin teman-teman merasakan dulu hasil wakaf kita semua ya, sehingga kita insya Allah juga merasakan apa yang kita bangun bersama dan kita niatkan sebagai wakaf lillahi ta'ala, sebagai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah direncanakan, mudah-mudahan dananya tercukupi, kita September itu bisa sudah banyak yang diselesaikan, tinggal masjid mungkin ke akhir tahun, karena masjid detailnya itu cukup kompleks ya, karena yang kita ingin tunjukkan adalah bagaimana memuliakan ibadah di dalam masjid, sehingga masjidnya dibikin nyaman dan syiarnya lebih baik, tapi terjaga, bukan dimewah-mewahkan tapi nggak ada isinya, tidak ya. Jadi kita lengkapi, teman-teman masih terbuka, silahkan ya, ada peluang-peluang yang sangat baik. Mudah-mudahan BSI-nya sudah jalan, sudah bisa masuk ke rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 ya, kemudian 4444 142, satunya 3 kali, 4-nya 4 kali, 142 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar ya. Dipersilahkan, mudah-mudahan kita dengan segala niat baik itu bisa sempurna, selesai maksudnya, dan dengan itu kita bisa isi ya, insya Allah. Kemarin i'tikaf sebagian saya coba undang juga, diantaranya khususnya murid-murid yang bisa menikmati sebagian dari masjid yang area dalamnya yang kita sekat dulu supaya jariahnya berjalan selama Ramadan. Alhamdulillah bisa merasakan kenyamanan, dan saya berharap nanti kalau asrama selesai, kelasnya juga udah bagus, jadi bisa nginap di sana ya. Jadi teman-teman bisa nginap, kemudian juga bisa belajarnya di kelasnya, ibadahnya di masjidnya, sehingga semua terasa dan nggak ada biaya, gratis, kita bangun sama-sama kok ya, kecuali teman-teman untuk makan saja, untuk nyuci silahkan gitu kan, bisa bawa makanan sendiri boleh. Kalau mau sama-sama misalnya di situ cari menu ditetapkan bersama ya, silahkan. Nanti keluar biaya sekian untuk makannya, untuk laundrynya, berdasarkan pengetahuan teman-teman juga, karena saya nggak biasa mengajar dengan bayar narik ini itu, nggak, itu sesuatu yang sangat kami jauhkan yang berbeda dengan persoalan teman-teman mau infak untuk pesantren, untuk itu hal yang lain gitu kan. Tapi untuk belajar sama sekali saya tidak pernah menyampaikan yang terkait dengan minta sesuatu, apalagi naudzubillah min dzalik, tarif dan sebagainya, tidak. Semoga Allah jaga dari hal-hal yang demikian. Terima kasih teman-teman, semoga Allah muliakan kita. Dan yang terakhir saya ingatkan, insya Allah mungkin belum muncul flyernya, tapi ini sangat terbatas sekali. Kita akan ada program umrah ya di akhir tahun, di Desember ke Januari, mengambil akhir tahun, dan itu akan dimulai pendidikannya. Jadi ada pendidikan, belajar formal dari mulai Juni-Juli. Jadi daftarnya dari sekarang sampai ke Juni, dan itu belajarnya bukan hanya sirah, nanti terkait juga dengan hafalan Quran. Jadi ini program khusus Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu mencetak para ahli Quran yang disiapkan oleh program umrah. Nanti di sana setorannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada salah satu imam di Masjidil Haram juga yang bisa menyertai
baik itu takrim untuk haflahnya di sana ataupun juga untuk bisa menerima setoran yang kira-kira bisa mewakili untuk kita semuanya. Nanti kita siapkan di akhir tahun, jadi pendidikannya selama 6 bulan, menghafal Quran selama 6 bulan, belajar sirah, nyampe sana kita belajar napak tilas kehidupan Nabi, sekaligus juga mempraktekkan dan menyetorkan hafalan Quran kita yang insya Allah takrimnya salah satunya akan dimuliakan melalui masyayikh, ya kalau bukan nanti imam, salah satu imam Masjidil Haram atau masyayikh yang ada di Haram. Saya sudah berkomunikasi, alhamdulillah, di kemarin saya ke sana dari mulai Madinah, diterima di alhamdulillah di ruang imam Masjid Nabawi, kepala kantornya menerima kami. Saya juga alhamdulillah bisa ketemu dengan Syekh Ali Hudzaify, kemudian melihat imam-imam setoran. Itu setoran dulu tuh sebelum, masya Allah, sebelum mereka memimpin sholat setoran, saya alhamdulillah diundang masuk situ, lalu diberi akses khusus untuk juga menyalami di makam Nabi SAW menjelang ke Isya. Alhamdulillah dikasih akses, yang lain diberhentikan, kita diminta di depan, bukan masuk ke dalam, depan, tapi terbatas sekali, hanya kami saja, saya dengan 2 pengawal pendamping. Kemudian setelah itu dibawa akses ke Raudhah, sholat di belakang imamnya, dan kita tahu perjalanan di mana mayit yang mau disolatkan itu letaknya di mana dan sebagainya. Demikian di Masjidil Haram juga alhamdulillah kita diberikan akses juga ya ke Masjidil Haram, ketemu baik di perpustakaan ke atas, kemudian dengan pengelola, kemudian juga dengan mantan Amir Direktur untuk Kuliatul Haram. Jadi di Masjidil Haram itu ada satu pendidikan selevel S1 namanya Kuliatul Haram. Jadi kuliah di dalam Masjidil Haram. Beberapa masyayikh juga. Nah, kita alhamdulillah jadiin kerjasama juga. Nanti ada program khusus yang mungkin bisa di follow up. Dan di Jeddah juga alhamdulillah kita ketemu dengan para masyayikh yang baik dari riset Quran dan sebagainya. Nanti salah satunya kita akan hidupkan melalui program umrah ya, yang bisa dioptimalkan. Jadi bukan cuma sekedar berangkat ya. Sayang investasi, mohon maaf, harta, tenaga, pikiran cuma untuk ke sana, kemudian ibadah belum tentu baik juga. Saya katakan belum tentu baik itu karena ada yang tawaf sekarang sambil live, gitu kan? Sayang gitu. Saya sambil main-main, apa yang didapatkan dari itu semua. Nah, kita ingin berubah persepsi itu supaya mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari apa yang kita siapkan, kita rencanakan. Kemudian untuk adik-adikku, para kader-kader ulama yang sedang belajar, tolong dipersiapkan juga dengan baik. Ya, belajar yang benar, belajar yang baik, karena di antara paket pembelajaran kita akan kirimkan juga belajar di masyayikh itu. Ada yang dengan kami di sini, nanti kita akan kirim tuh, baik keluar, nanti juga belajar di Haramil Makki, ya, belajar juga dengan para masyayikh ada di beberapa negara. Kita akan kirimkan di waktu-waktu yang sudah kita rencanakan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Jadi kalau saya pun meninggal dunia, nanti kan ada yang neruskan pesantren. Pesantren itu bukan milik pribadi, itu dikelola yayasan, nanti ada yang neruskan kembali. Ya, kita cuma sebentar lah, selama ajal Allah berikan pada kita mencoba yang baik, nanti hasil-hasil itu pulang, dan teman-teman mengajar, balik ke kampung masing-masing nanti, ya. Silakan mengabdi di MUI, bimbing masyarakat, dan ikhlaskan niat karena Allah, yang ikhlas, supaya jadi hujjah kita saat kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan diperkenankan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rahman ad-dunya wal akhirah ya arhamar rahimin aghdina bi rahmatika ya Allah bi rahmatin amman siwak. Allahumma ya arhamar rahimin ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.